Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang kelima. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya saya mengenalkan konsep antara integrasi logistik dengan supply chain. Dan pada pertemuan ini saya akan lebih fokus ke integrasi pada supply chain management. Oke, materi capaian pembelajaran pada kali ini kita akan membahas apa itu integrasi supply chain management, bagaimana tahap integrasi pada supply chain management, pola integrasi dan model integrasi. Mungkin kita bahas dari integrasi supply chain management dulu. Jadi secara integrasi, terdapat 3 level struktur integrasi di dalam supply chain. Jadi kalau kita lihat, kalau yang pertama itu ada level fungsional, yaitu integrasi dalam beberapa fungsi perusahaan. Misalnya integrasi dalam fungsi pembelian, persediaan, atau pemasaran. Itu biasanya berkaitan dengan aktivitas suatu proses produksi perusahaan atau proses operasi perusahaan. Yang kedua ada level internal, yaitu integrasi di dalam berbagai fungsi perusahaan yang bertujuan agar internal perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien. Nah, jadi ini lebih merangkap dari fungsi fungsional ya, dari level fungsional, karena pada level internal ini semua elemen-elemen itu berintegrasi seperti proses produksi, pemasaran, proses supporting dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada level eksternal, yaitu integrasi perusahaan baik kepada pemasok maupun kepada konsumen, agar aliran bahan mentah mengalir secara lancar dan produk jadi dapat dikonsumsi konsumen pada kualitas yang tepat, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan lokasi yang diharapkan. Nah, ini dalam integrasi supply chain itu ada beberapa aktivitas. Yang pertama, akses pada sistem perencanaan. Jadi pada akses sistem perencanaan ini merupakan variabel integratif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya akses pemasok dan konsumen dalam sistem perencanaan perusahaan, karena perencanaan dan pengendalian operasi merupakan kunci untuk menggerakkan suatu organisasi atau supply chain ke arah yang dikehendaki. Nah, jadi perencanaan bersama joint plan ini akan memiliki dampak yang signifikan pada keberhasilan suatu supply chain. Jadi pada akses ini merupakan akses perencanaan yang dimana supply chain itu harus mengidentifikasi dulu adanya pemasok, adanya barang, atau bagaimana misalnya suatu perusahaan ingin membuat barang baru. Jadi dia harus memikirkan ini bagaimana kita memilih suppliernya, apakah pemasok atau suppliernya ada di Indonesia atau mungkin kita harus impor dari luar negeri dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada perencanaan proses bersama. Nah, jadi di sini merupakan struktur aliran kerja atau aktivitas, mengidentifikasikan bagaimana perusahaan menjalankan tugas dan aktivitasnya. Jadi tingkat integrasi proses dalam supply chain merupakan suatu alat ukur bagi struktur organisasi perusahaan akses. Nah, jadi suatu integrasi ini biasa kita sebut dengan ADI, yaitu Electronic Data Interchange. Jadi penggunaan ini, teknologi informasi ini, untuk mengkoordinasi seluruh elemen supply chain dari pemasok menuju konsumen dapat mencapai suatu tingkat integrasi yang disebut keuntungan kompetitif yang tidak terdapat dalam sistem logistik tradisional. Jadi oleh karena itu, EDI dalam bisnis di Indonesia kurang dikenal, maka istilah tersebut diganti dengan penggunaan teknologi informasi bersama.
Jadi sebenarnya electronic data interchange ini merupakan suatu pola integrasi dengan menggunakan suatu sistem informasi. Contohnya yang paling kalian kenal mungkin adalah ERP, Enterprise Resource Planning, yang dimana itu merupakan resource dari setiap pemasok. Dia terdiri dari beberapa modul, ya. Jadi bisa kita gunakan antara pemasok, bisa kita gunakan antara retailer kita, distributor kita. Lalu data-data tersebut akan kita input untuk suatu pola keputusan, atau kita membuat suatu perencanaan keputusan dan lain sebagainya. Kemudian, jadi pengetahuan tentang inventory mix level itu merupakan suatu pengetahuan yang dimana kalau kita tahu pengurangan persediaan menurunkan kebutuhan pergudangan, atau dengan kata lain, kalau memang barang kita itu tidak banyak disimpan, maka penggunaan gudang itu seharusnya bisa kita kurangi. Jadi perusahaan perlu dalam menyimpan barang utama. Nah, jadi prinsipnya di sini perusahaan perlu menyimpan barang yang terutama barang jadi dalam jumlah yang proporsional, karena persediaan barang jadi memakan biaya yang lebih besar daripada persediaan barang setengah jadi. Nah, jadi merasionalisasikan jaringan supply chain akan memberikan implikasi bagi penurunan persediaan untuk hampir seluruh aktivitas perusahaan. Jadi pada poin ini kita lihat bahwa melakukan penyimpanan pada produk jadi atau produk yang siap dipasarkan itu memerlukan biaya yang lebih besar. Sedangkan membuat penyimpanan pada bahan-bahan baku itu merupakan memakan biaya yang lebih sedikit, ya. Nah, jadi jaringan-jaringan supply chain ini harus kita ketahui tentang yang namanya inventory mix level apabila kita melakukan kolaborasi dengan berbagai perusahaan. Mungkin ada kita memiliki pemasok, ya, atau distributor. Nah, tapi selain itu kita harus juga tahu berapa jumlah inventory mereka, ya. Dengan tadi teknologi informasi bisa kita gunakan pada proses ini, yang dimana kalau kita mempunyai banyak distributor di seluruh Indonesia misalkan, jadi kita harus bisa tahu berapa level dari stok optimal atau stok yang aman, ya, stok yang aman dari berbagai inventory. Lalu itu harus kita optimalkan, jadi dia tidak menyimpan lebih banyak barang dan juga tidak menyimpan sedikit barang. Selanjutnya, jadi yang keempat itu aktivitas integrasi, ada packaging customization, yang dimana adanya perubahan dari push system ke pull system. Jadi mendorong manufaktur selalu memberikan push terhadap barang-barang yang kepada konsumen melalui retailer. Jadi semakin banyak jenis barang dan jumlah perusahaan yang dikhawatirkan, maka semakin tinggi persaingan di pasar. Jadi penentu utama persaingan adalah para konsumen yang bebas menentukan pilihan dari berbagai pilihan barang dan barang yang tersedia di pasaran. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat barang yang dipilih, dikehendaki, dan disukai konsumen. Jadi sebenarnya ini prinsip dari namanya supply and demand, ya. Kita ketahui kalau memang barang yang tersedia di pasar itu tinggi, berarti supply-nya tinggi, ya. Supply tinggi otomatis maka kalau supply-nya naik, ya, maka otomatis demand-nya itu berkurang, ya. Maka oleh itu seorang perusahaan atau jaringan supply chain ini harus bisa membuat memang produk itu dibutuhkan oleh customer, ya. Karena memang membuat produk dengan variasi yang berbeda dan tidak diinginkan oleh customer itu hanya akan membuat customer itu menjadi sebuah penentu, ya. Padahal sebenarnya kita ingin membuat suatu barang yang memang pasti dibeli konsumen, tetapi kita malah membuat barang yang tidak dibeli konsumen. Maka oleh itu riset pasar sangat penting sebelum kita membuat produk, sebelum kita memasarkan produk. Oleh karena itu kita harus menentukan dulu pola behaviornya bagaimana.
bagaimana pola mereka. Apakah memang mereka itu memerlukan barang kita? Kalau mereka membutuhkan itu, pasti mereka akan membelinya, ya. Sesimpel itu logikanya. Kemudian ada aktivitas lain, yaitu frekuensi pengiriman. Nah, jadi ini mungkin frekuensi pengiriman sudah kita bahas, bahwa semakin banyak kita mengirim barang, maka itu akan memakan biaya. Jadi frekuensi pengiriman merupakan aktivitas primer dalam value chain. Jadi aktivitas ini menyumbang dalam penciptaan hasil produk, penjualan, dan distribusi kepada pembeli, meliputi efisiensi arus barang menuju pelanggan dan efisiensi kegiatan pergudangan. Jadi value chain merefleksikan konsep bahwa barang dan jasa akan mengalami pertambahan nilai seiring dengan meningkatnya tahap yang dilalui dalam suatu supply chain. Jadi penggunaan alat logistik, ya, keterkaitan dengan pihak pemasok maupun konsumen terlihat dari penggunaan berbagai alat-alat logistik untuk jasa mempercepat perpindahan barang dan jasa, misalnya penggunaan kontainer. Nah, jadi frekuensi pengiriman ini kalau bisa kita mengirim dalam suatu kuantiti yang besar, ya. Pengiriman dalam kuantiti yang besar atau apalagi menggunakan kontainer dan lain sebagainya itu akan mereduksi biaya kita dalam operasional logistik, ya. Selanjutnya, di sini ada peran distribusi pihak ketiga, ya. Jadi di sini distribusi produk atau jasa lebih mudah dilakukan jika terjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk agen atau pengecer, ya. Penggunaan pihak ketiga juga menekan distribusi lebih efisien daripada dilakukan oleh perusahaan sendiri. Nah, jadi itu jelas, ya. Bagi perusahaan yang tergolong kecil, ya, company, ya, yang masih dalam pendapatan perusahaannya itu sedikit, ya, melakukan integrasi dengan pihak ketiga itu merupakan suatu solusi yang terbilang optimal, dikarenakan kita akan lebih mengurangi biaya-biaya dalam membeli truk, ya, membeli akomodasi logistik dan lain sebagainya. Tapi memang terdapat kelebihan dan kekurangan, ya, apabila kita berintegrasi atau berpartner dengan pihak ketiga, maka memang ada beberapa poin yang tidak bisa kita atur, seperti terkadang waktu pengirimannya sedikit terlambat, ya, mungkin jumlah barang yang dikirim itu ada yang berkurang dan lain sebagainya. Itu di luar kendali dari kerjasama. Oleh karena itu pembuatan perincian kerjasama dan kontrak-kontrak itu sangat penting, ya. Jadi apabila terjadi yang namanya penurunan kualitas dari logistik tersebut, maka kita bisa melakukan klaim atau menuntut pidana ke jalur hukum. Kemudian, jadi kini kita akan membahas fokus integrasi, yang dimana integrasi supply chain perusahaan mencerminkan fokus operasional perusahaan dalam bersaing di dunia bisnis. Dalam melakukan pengintegrasian, perusahaan dihadapkan pilihan ke arah mana pola integrasi supply chain-nya. Apakah condong ke internal atau eksternal, ke arah pemasok konsumen, atau kedua-duanya. Jadi dari fokus integrasi ini ada beberapa kegiatan yang memang perusahaan itu dimana dia akan lebih condong ke supplier dan dia akan lebih condong ke konsumen. Jadi 4 jenis integrasi ini diperkenalkan oleh North, ya. Ini dikutip Becker dan kawan-kawan dan Habibin Surendra pada tahun 2010, yaitu integrasi fisik, ya, yang mana mengacu pada perubahan dalam proses dan aktivitas untuk meningkatkan dan efisiensi proses inti. Jadi pada proses integrasi fisik ini dia mengacu pada perbaikan proses inti, ya. Itu merupakan proses yang inti seperti proses produksi dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fokus pada integrasi informasi yang mengacu pada pertukaran informasi yang berhubungan dengan tingkat inventory, perencanaan,
transportasi, manufaktur, peramalan, status, aktual proses, dan lain sebagainya. Jadi integrasi informasi ini sangat berkaitan dengan yang tadi ya namanya EDI itu ya, Electronic Data Interchange ya, yang dimana secara jaringan supply chain kita harus mengetahui ya hubungan atau informasi yang dilakukan oleh distributor kita, misalnya kapan dia mengirimnya, bagaimana dia melayani customernya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, integrasi koordinasi, yang dimana mengacu pada keselarasan proses pengambilan keputusan di sepanjang rantai pasok. Ya, jadi terdapat beberapa keputusan yang diambil ya, seperti apakah kita membuat distributor kita sendiri, apakah kita menggunakan distributor itu dari pihak ketiga ya, karena memang yang melayani dari distributor ke bisnis ya tergantung pada bisnisnya, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu yaitu B2B dan B2C ya. Kalau kita menggunakan distributor dan kita itu sistemnya bisnis kita adalah B2B, business to business ya, maka kita hanya sampai memerlukan pada tingkat distributor ya. Kemungkinan kita bisa outsource saja distributornya atau kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya, karena dia tidak langsung berkaitan dengan pelanggan ya, tidak langsung berkaitan dengan pelanggan. Nah, jadi dia hanya pada ruang lingkup bisnis. Selebihnya apabila kita bekerja sama atau kita mempunyai jaringan distribusi secara B2C, business to customer, maka kita perlu memperhatikan yang namanya pelayanan, bagaimana customer service-nya, bagaimana feedback ya, bagaimana pola pembelian konsumen ya, apakah dalam sebulan dia itu membeli lebih dari 10 kali dan lain sebagainya. Maka oleh itu perlu ditekankan bahwa jenis-jenis dari masing-masing setiap bisnis itu harus kita identifikasi ya, dan kita sintesiskan agar bisa mencapai suatu pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih optimal. Selanjutnya, integrasi desain rantai pasok mengacu pada kerjasama di dalam perubahan struktur rantai pasok. Nah, jadi integrasi desain ini biasanya lebih kepada bagaimana kita mendesain suatu kerjasama ya. Nah, sebelum kita mendesain suatu kerjasama, pengambilan keputusan atau analisis itu diperlukan ya, seperti pemilihan supplier ya. Bagaimana supplier itu mendapatkan bahan bakunya ya, bagaimana dia itu bekerja sama dengan para petani atau para pekebun ya, bagaimana dia bekerja sama, dan apabila kita mempunyai distributor, bagaimana dia itu bisa melayani customernya membeli, dan bagaimana dia bisa memenuhi permintaan dengan tepat dan kualitas yang tepat. Selanjutnya, kriteria standarisasi integrasi. Jadi standarisasi yang terjadi pada integrasi menjadikan integrasi yang harus dapat dikarakteristikan sebagai kriteria yang berikut, yaitu yang pertama kriteria standarisasinya, bagaimana kerjasama dan kolaborasinya. Jadi kita harus membuat standarnya, bagaimana proses kerjasama kita, berapa jangka waktu kerjasama kita, bagaimana sistem kolaborasi kita, apakah kita berkolaborasi hanya pada bahan baku saja atau pada material saja, apakah kita bisa berkolaborasi untuk mengakses seluruh informasi yang terjadi. Nah, itu harus dipikirkan, harus dibuat standarisasinya. Nah, kemudian berbagai informasi ya, sharing informasi, apakah informasi yang di-sharing itu seperti berapa keuntungan yang didapatkan, berapa pembelian per setiap bulannya, itu harus di-sharingkan dalam sistem integrasi. Nah, kepercayaan. Ya, jadi penekanan kepercayaan ini sangat diharuskan ya, karena kita melihat bahwa memang sangat sulit bagi sebuah perusahaan yang memang kecil ya bekerja sama dengan perusahaan yang besar ya. Karena apa? Karena perusahaan yang kecil ini belum mempunyai kepercayaan ya, atau mungkin belum dipandang berhasil dalam membangun bisnis. Jadi maka oleh itu pembangunan image branding itu sangat diharuskan bagi perusahaan ya, melakukan
sebuah bisnis dengan profesional dan lain sebagainya, agar bisa menciptakan suatu kepercayaan yang nanti akan berguna dalam membentuk suatu jaringan supply chain. Kemitraan juga, di situ harus mempunyai standarisasinya, ya. Bagaimana kita bermitra, bagaimana pembagian hasilnya dan lain sebagainya. Jadi berbagi teknologi ya, seperti mungkin tadi kita mempunyai modul ERP ya. Bagaimana kita bisa membuat informasi ini dipakai juga dengan supplier kita atau bahkan distributor kita. Bagaimana itu bisa dipakai ya, maka oleh itu kita harus berbagi teknologi agar menciptakan suatu data yang bisa terkoneksi satu sama lain. Kemudian kita harus juga membuat standarisasi berbagai resiko dan manfaat ya. Jadi keuntungan, kerugian ya, bagaimana perhitungan balik modalnya dan lain sebagainya, itu sangat harus distandarisasi dalam suatu jaringan supply chain. Kemudian komitmen dan visi yang sama ya. Jadi diharuskan sebuah jaringan supply chain itu mempunyai komitmen dan visi yang sama ya. Sama-sama menyampaikan barang ya kepada customer dengan waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan kualitas yang tepat. Jadi komitmen itu harus secara fundamental ada di dalam berbagai perusahaan yang ada di jaringan supply chain. Dan yang terakhir adalah kebergantungan pada berbagai proses ya. Jadi jaringan supply chain ini ya akan selalu bergantung pada jaringan yang lainnya ya. Bagaimana suatu proses atau suatu manufaktur itu bergantung pada supplier raw materialnya, dan bagaimana manufaktur itu tergantung pada distributornya. Jadi saling ketergantungan itu akan membuat suatu jaringan supply chain itu lebih baik lagi ya. Maka oleh itu standarisasi pada prosesnya harus kita lakukan. Selanjutnya ada pola integrasi ya. Ini menurut Frohlich ya, yang dimana terdapat 5 pola integrasi yang menggambarkan arah dan tingkat integrasi perusahaan pada pemasok atau konsumen yang diukur melalui tinggi atau rendahnya kuartil ya, di mana perusahaan melakukan integrasi ya. Kuartil itu adalah median ya, atau titik tengah ya, misalnya satu tahun itu 4 kuartil ya. Selanjutnya, jadi ada pola-pola integrasinya. Yang pertama, cenderung internal perusahaan, jadi inward facing ya, yang dimana integrasi perusahaan berada di bawah kuartil integrasi baik terhadap konsumen maupun pemasok ya. Yang kedua, cenderung kepada pemasok dan konsumen ya. Ini adalah very facing ya, yang dimana posisi perusahaan berada di atas kuartil bawah integrasi, namun berada di bawah kuartil atas integrasi ya. Bisa salah satu mengarah ke pemasok atau ke konsumen. Yang ketiga, cenderung kepada pemasok ya, atau supplier facing ya, di mana perusahaan melakukan integrasi yang lebih luas kepada pemasok melebihi kuartil atas integrasi, namun kepada konsumen memiliki pola integrasi yang lebih sempit, yaitu tidak melewati kuartil atas integrasi. Yang keempat, cenderung kepada konsumen atau customer facing, yang mana perusahaan memiliki pola integrasi yang luas kepada konsumen dengan melewati kuartil atas konsumen, namun berada di bawah kuartil atas integrasi pemasok. Yang kelima, cenderung kepada pemasok dan konsumen ya. Jadi outward facing. Jadi perusahaan ini melakukan integrasi yang luas ya. Jadi pada pola yang kelima ini, sifat integrasinya ini sangat baik ya, atau luas, yang dimana dia lebih cenderung mengintegrasikan kepada pemasok dan kepada konsumen ya. Posisi perusahaan berada melewati kuartil atas integrasi baik pemasok maupun konsumen. Jadi pola integrasinya seperti ini ya. Tadi misalnya yang tadi, ini kalau kita lihat yaitu namanya inward facing ya, atau model integrasi ke dalam. Yang dimana kalau kita lihat ya, ini pola integrasinya tidak meluas ya, masih di bawah lower quartile, yang artinya
fokus integrasinya itu masih hanya di internalnya saja. Belum melewati ambang batas dari lower quartile-nya ya. Jadi perusahaan masih tidak ada atau tidak ada suatu proses integrasi ya. Ini biasanya masih dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang masih membangun atau masih merintis ya. Jadi pengkategorian model integrasi ini sangat penting ya. Yang kedua ada integrasi prepare phasing ya. Yang dimana kalau kita lihat arah dari model integrasi perusahaan ini sudah melewati lower quartile ya, atau dia sudah melewati batas bawah dari quartile proses integrasi. Dia sudah agak lebih melebar ya, sudah agak lebih luas, yang dimana kalau kita lihat dia mulai mengembangkan integrasinya ke arah supplier dan ke arah konsumen ya. Ini kalau semakin ke kanan ini ke arah konsumen. Kalau dia semakin ke kiri ini ke arah pemasok ya atau supplier. Oke, ini pola 2 integrasi selanjutnya. Ini model integrasi ya. Jadi ini adalah integrasi supplier phasing ya. Jadi kalau kita lihat di sini integrasi perusahaan itu lebih condong atau lebih cenderung sampai ke upper quartile. Jadi dia sudah mencapai batas tingkat tertinggi dari pemasok ya. Jadi dia lebih memfokuskan ke pemasok. Kalau kalian lihat ini kuadrannya sudah melewati lower ya, sudah pertengahan dan dia sudah sampai habis ya. Yang berarti model integrasi ini adalah supplier phasing, yang dimana pada model integrasi ini perusahaan itu lebih cenderung ya memperbaiki sistem pemasokan barangnya atau dalam sistem internal ya. Dia memperbaiki dari proses pemasokan sampai pada proses produksi ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian lihat ini kebalikan dari integrasi supplier phasing, yaitu customer phasing ya. Yang dimana kalau kita lihat dia itu tidak cenderung ke arah supplier ya, melainkan dia cenderung ke arah konsumen ya. Dia lebih memprioritaskan bagaimana caranya mendapatkan integrasi kepada konsumen dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan perusahaan-perusahaan yang secara company itu sudah memiliki jaringan-jaringan yang lebih luas ya. Ini lebih luas ke arah pemasok ya, yang ini lebih luas ke arah pemasok. Dan ini lebih luas ke arah konsumen ya, baik itu kepada retailer dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini model integrasi yang terakhir, ini namanya outward facing. Yang dimana kalau kita lihat ya, modelnya dia sudah melewati upper quartile ya. Baik itu upper quartile dari sisi pemasok dan upper quartile dari sisi konsumen. Jadi pada tahap ini perusahaan sudah mencapai level integrasi yang baik ya. Jadi dia sudah seimbang di upper quartile pemasok dan juga dia sudah seimbang di upper quartile konsumen. Jadi merupakan model integrasi yang optimal pada tahap ini. Oke, yang dimana model pada integrasi ini merupakan integrasi yang seharusnya kita miliki ya, yang dimana kita bisa mengontrol setiap jaringan-jaringan kita agar kita bisa seimbang pada sisi pemasok dan sisi konsumen. Oke, selanjutnya ini merupakan skala produksi ya pada strategi integrasi. Jadi mungkin pada setiap perusahaan ya, itu dia berbeda-beda produksi pada skala integrasinya. Ini ada tipe-tipe, ada tipe produksi, ada skala produksi ya. Kalau kalian lihat di sini.
yang dimana di sini menggunakan misalnya single machine ya. Ini any possible scale of production. Kalau kita lihat di sini semua, di sini mengacu pada jenis-jenis atau pola-pola produksinya ya. Di sini ada pola produksi make to stock ya. Ada pola produksi make to order, ada pola assembling to order, dan ada pola juga engineer to order. Jadi seharusnya ini sudah dipelajari ya. Jadi make to stock itu di mana pola produksi yang kita ketahui dia membuat stok ya, berdasarkan demand atau forecasting ya. Jadi sedangkan make to order dia membuat suatu barang ya, itu berdasarkan jumlah order yang datang. Jadi dia tidak membuat barang secara kontinu tapi secara discrete. Selanjutnya ada assembling to order. Jadi pada keadaan ini suatu perusahaan itu harus melakukan jalur-jalur assembling ya, dari proses manufaktur ya, manufaktur dia memberikan mesinnya, lalu mesinnya itu diassembling di suatu negara. Itu terjadi pada beberapa produk ya, seperti sepeda motor ya, mobil dan lain sebagainya. Selanjutnya ada engineering to order ya. Ini tahapnya lebih kompleks ya, yang dimana engineering to order ini mengakomodasi ya, atau membuat penyeluruhan dari sistem prototype sampai dengan produk akhir ya. Jadi engineering to order ini biasanya skala produknya lebih lama. Jadi misalnya suatu customer menginginkan suatu barang yang seperti itu ya, kemudian seorang produksi ya itu membuat jenis engineering ya, atau engineer to order, yang dimana dia membuat prototipenya dulu, desainnya dulu sampai ke barang jadinya ya. Jadi merupakan beberapa skala produksi. Jadi pada proses integrasi ini sangat berkaitan dengan skala produksi ini. Jadi bagaimana kita memilih customer pada saat skala produksi kita tuh make to stock ya. Jadi make to stock mungkin kita langsung bisa memilih suppliernya, karena memang produksi kita secara kontinu. Tapi pada saat make to order kita harus membuat suatu penyampaian kepada pemasok bahwa kita hanya akan mengambil raw materialnya apabila ada yang mengorder barang kita. Jadi skala produksi ini sangat identik dengan strategi integrasi. Jadi strategi integrasi itu harus menyesuaikan diri dengan jenis-jenis skala produksi seperti make to stock, make to order, assembling to order, dan engineer to order. Selanjutnya, jadi ini ada integrasi supply chain pada produksi buku. Kalau kita lihat di sini ada supplier, di sini ada distributor ya. Yang dimana kalau supplier itu outputnya yang masuk ke dia adalah demand ya, demand dari produksi kita, dari produksi ya. Demand dari produksi kita ya. Dari demand itu menjadi input bagi supplier, kemudian outputnya mereka adalah suatu distribusi barang ya, atau supply barang kepada proses produksi. Kalau kita lihat di sini ya, di sini pola integrasinya integrasi secara inward ya. Kalau kita lihat dia masih dalam keadaan yang memang ke dalam ya. Kalau kita lihat di sini suatu produksi itu membutuhkan, misalnya dia membutuhkan buku ya, ini kan produksi buku ya, berarti ada komponen-komponennya, ada bill of materialnya seperti kertas ya, kemudian perekat dan lain sebagainya, kemudian itu di order ya, atau diminta kepada supplier. Jadi kita harus mencari lagi, kita mencari supplier kertasnya ya, kita mencari supplier perekatnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian barang-barang itu disuplai ya, supply kepada produksi. Kemudian dari produksi ini ya, kemudian kita jual ya, atau kita distribusikan kepada distributor ya. Di sini distributor melakukan pembelian dan kemudian distributor itu menjual kepada customer.
Jadi di sini ada forecast ya, ada forecast. Jadi harus kita ramalkan berapa nih customer yang akan membeli barang kita. Jadi dari forecast dari distributor itu kembali lagi kepada proses produksi. Jadi dia loop ya, ada putaran dari pembelian, kemudian balik lagi menjadi forecast ya, ini dari demand balik lagi ke supply ya, itu akan terus menerus ya terjadi pada siklus integrasi supply chain pada produksi buku. Kemudian ini ada perencanaan integrasi dengan IT system ya. Kalau kita lihat di sini, konsep perancangan dengan menggunakan sistem IT pada supply chain semakin berkembang pesat pada industri 4.0. Jadi kemampuan secara dinamis membuat sistem IT sangat cocok digunakan untuk mengintegrasikan sistem supply chain. Berikut sistem IT yang digunakan dalam integrasi supply chain management. Pertama adalah ERP ya, Enterprise Resource Planning. Kedua adalah Manufacture Execute System ya, ada MES. Dan yang ketiga adalah Advanced Planning System ya. Di sini Manufacture Executive System ini berguna untuk merangkum data-data yang ada dari ERP tersebut ya. Jadi dia seperti resource book yang tebal, yang dimana dia mengkategorikan dia membersihkan data-data tersebut ya, karena dari resource planning itu kemudian harus kita analisis menjadi grafik ya, jadi satu pola. Itu menggunakan manufacture MES ya, Manufacture Execution System. Jadi sistem ini membuat pola ya, berapa permintaan dari distributor, berapa barang yang diperlukan dari supplier, dan lain sebagainya. Kemudian dari Manufacture Execution System ini kita masuk ke Advanced Planning System, yaitu sistem yang membuat suatu planning ya. Jadi perencanaannya akan optimal apabila kita menggunakan Advanced Planning System. Jadi kalau dalam modelnya ya sebagai berikut ya. Kalau kita lihat ini model supply chain management system. Jadi ada koordinasi antara jaringan-jaringan supply chain, di mana itu sangat identik dengan penggunaan resource dari planning. Jadi ada plan, sales, dan operation, ada perencanaan master plan ya, ada nomenklatur plan juga. Ini semua resource yang kita dapat dari ERP system ini akan menjadi input pada MES ya, Manufacture Execution System ya, yang dimana nanti dia akan membuat ini namanya operative plan ya. Lalu dari itu semua juga akan terhubung dengan APS, Advanced Planning System, yang dimana dia akan membuat long term planning dan medium term planning. Jadi dari hasil data tersebut ya, dia akan membuat bagaimana rencana jangka panjang kita, 5 tahunan kita, dan bagaimana jangka pendek dan menengah kita. Jadi model integrasi supply chain dengan IT system ini sangat berguna bagi enterprise dari supply chain itu sendiri, yang dimana jaringan-jaringan supply chain itu akan optimal apabila dilakukan penggunaan integrasi dengan IT system ya. Jadi mungkin pada revolusi industri 4.0 penggunaan ini akan menjadi mutlak ya. Penggunaan IT system ini akan menjadi mutlak dikarenakan memang penggunaan ini mempunyai kebergunaan yang sangat signifikan pada sebuah jaringan supply chain dan sebuah perusahaan. Oke, materinya mungkin sudah habis ya. Sekian dulu perkuliahan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dunia satu keluarga.